Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di kelas biologi untuk kelas 10 IPA. Hari ini kita akan membahas kaji latih 10 bab lingkungan, ya, terutama pencemaran lingkungan. Jadi adik-adik bisa dipersiapkan bukunya sambil dibuka buku kaji latihnya. Kita bahas bersama di sini. Langsung saja nomor 1. Saya baca dulu soalnya ya. Pada efek rumah kaca, CO2 dapat berkumpul di udara dan membentuk lapisan. Hal yang menyebabkan CO2 dapat melayang di udara dan berkumpul di atmosfer adalah kenapa CO2 bisa melayang dan berkumpul di atmosfer. Jadi kita balik lagi ke bab pemanasan global. Pemanasan global. Jadi apa sih yang disebut dengan pemanasan global? Jadi pemanasan global atau global warming itu sebenarnya kan, misalkan ini adalah bumi, kemudian di sini ada matahari, kemudian di antara bumi, di sekitar bumi ini ada lapisan atmosfer bumi, ya, seperti ini. Jadi ketika ada panas dari matahari yang dikirimkan ke bumi, ya, cahaya itu kan pasti membawa panas ya dari matahari. Nah, harusnya panas yang ada di bumi ini dipantulkan lagi. Setelah panas dari matahari nyampe ke bumi, dia akan dipantulkan lagi gini, dikembalikan lagi gini, sampai keluar dari atmosfer bumi supaya buminya tidak terlalu panas. Harusnya yang terjadi seperti itu. Tapi dengan adanya gas CO2 yang dihasilkan atau diproduksi di bumi ini, contohnya dari kendaraan bermotor, kemudian dari pabrik, kemudian apapun itu pembakaran yang menghasilkan CO2, nanti CO2 akan terbang karena CO2 itu ringan, ya, sehingga nanti dia berkumpul di sekitar atmosfer bumi di sini, membentuk suatu lapisan di sini ya, akan membentuk suatu lapisan CO2. Padahal CO2 punya sifat itu memantulkan panas. Jadi tadi panas yang seharusnya keluar dari atmosfer, dikeluarkan dari atmosfer, dia justru dikembalikan lagi ke bumi gini. Jadi balik lagi ke bumi. Jadi lama kelamaan suhu yang ada di sekitar bumi ini menjadi semakin panas. Apa yang terjadi dengan adanya suhu yang semakin panas? Pasti ada perubahan suhu ya, efeknya dari pemanasan global. Perubahan suhu ya. Nah, ini sebelumnya adik-adik biar nggak bingung, apa sih bedanya pemanasan global dengan efek rumah kaca ya. Kalau pemanasan global ini tadi intinya adalah perubahan suhu bumi menjadi semakin tinggi, itu namanya pemanasan global. Kalau efek rumah kaca itu ini, berkumpulnya CO2 di sekitar atmosfer bumi yang menyebabkan panas yang seharusnya dibuang itu dikembalikan lagi ke bumi, dipantulkan lagi ke bumi. Itu yang disebut sebagai efek rumah kaca ya. Efek rumah kaca itu bisa menimbulkan beberapa hal. Salah satunya perubahan suhunya menjadi semakin tinggi. Kemudian kalau ada perubahan suhu pasti ada perubahan gerak angin. Kalau ada perubahan gerak angin pasti akan menimbulkan iklim yang juga berubah. Kemudian kalau suhunya naik, maka nanti kemungkinan es yang ada di kutub itu menjadi mencair. Ada pencairan pada kutub. Kemudian setelah itu, kalau kutub itu mencair, maka dia yang awalnya es akan berubah menjadi air, dan air itu akan masuk ke samudra. Maka dengan demikian secara keseluruhan permukaan laut di bumi itu akan meningkat. Permukaan air laut semakin tinggi
ya. Ini beberapa efek yang ditimbulkan oleh pemanasan global atau efek rumah kaca juga bisa, ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal. Apa yang menyebabkan CO2 dapat melayang di udara dan berkumpul di atmosfer? Kita lihat jawaban A. CO2 dapat berikatan dengan oksigen bebas di udara. Enggak ya. Karena CO2 sendiri itu adalah karbon dan oksigen. Kemudian karena pencemaran udara yang tinggi. Ya jelas pencemaran udara memang menghasilkan CO2, tapi itu bukan merupakan jawaban yang diinginkan oleh soal. Pertanyaannya dari soal kan, kenapa CO2 itu bisa melayang di udara, ya. Kemudian berikutnya, karena CO2 yang lebih ringan dari gas lain di udara. Ya benar. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya nomor 2. Pemanasan global di bumi akibat efek rumah kaca menyebabkan hal berikut ini, kecuali udah kita bahas ya tadi. Masih ada di sini. Jadi efeknya dari pemanasan global itu kenaikan suhu, iklimnya berubah, kutubnya mencair, kemudian ada kenaikan permukaan air laut. Oke, kita lihat coba di sini. Meningkatnya suhu di bumi, benar. Naiknya permukaan air laut, benar. Rusaknya lapisan ozon, belum tentu. Perubahan suhu bumi secara global, benar. Perubahan menjadi semakin tinggi ya suhunya. Mencairnya gunung es di kutub, benar. Berarti yang salah itu hanya C, rusaknya ozon. Karena rusaknya ozon itu tidak berhubungan dengan pemanasan global secara langsung. Tapi biasanya rusaknya ozon itu karena ozon berikatan dengan zat CFC. CFC itu ada di beberapa alat-alat pendingin seperti AC, kemudian seperti freezer, kemudian ada juga pada digunakan untuk aerosol pada penyemprot rambut atau hairspray ya, tapi sekarang udah jarang digunakan CFC. Oke, jadi jawaban yang tepat itu yang salah itu adalah C. Berikutnya nomor 3. Salah satu usaha yang dapat dimulai untuk mengurangi pencemaran udara adalah mengurangi penggunaan minyak bumi. Ya benar. Tidak membuang limbah sembarangan. Iya boleh juga. Memisahkan limbah organik dan anorganik, boleh juga. Mendaur ulang. Mengurangi penggunaan barang yang terbuat dari plastik. Oke, di sini sebenarnya ini semua jawabannya itu adalah berkontribusi atau bagus untuk mengurangi efek dari pencemaran. Tapi di sini pertanyaan dari soal spesifik pada pencemaran udara. Jadi untuk pencemaran udara itu jawabannya kita bisa ambil jawaban A. Kenapa? Mengurangi penggunaan minyak bumi. Biasanya minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar. Bahan bakar itu pasti menghasilkan gas CO2 dan CO. Nah, itu yang akan nanti menyebabkan polusi udara sehingga timbul yang tadi, yaitu pemanasan global atau efek rumah kaca. Jadi jawabannya adalah A. Nah, yang B, tidak membuang limbah sembarangan. Ya, tidak membuang limbah sembarangan. Ini ada beberapa teori. Yang pertama, dia jelas kalau dia dibuang ke air dia bisa menyebabkan polusi di air. Kalau dibuang ke tanah bisa menyebabkan polusi di tanah. Tapi apakah tidak bisa menyebabkan pencemaran udara? Sebenarnya bisa. Misalkan kalau ada sisa makanan dibuang di tanah, secara otomatis dia menjadi polusi di tanah. Dan juga nanti kalau makanan tersebut membusuk, dia akan menghasilkan gas metan dan CO2 yang juga akan menyebabkan berkontribusi pada pencemaran udara. Nomor C, memisahkan limbah organik dan anorganik. Ini untuk mempermudah penanganan limbah ya. Mendaur ulang limbah juga untuk mengurangi sampah.
Mengurangi penggunaan barang yang terbuat dari plastik ini juga mengurangi sampah. Jadi jawaban untuk nomor 3 itu yang tepat adalah A. Nomor 4. Manfaat dari mendaur ulang suatu barang bekas atau limbah adalah sebagai berikut, kecuali A. Mencegah pencemaran yang lebih parah dari limbah yang dihasilkan. Benar, dengan kita mendaur ulang, maka barang yang seharusnya sudah dibuang itu ternyata masih bisa dimanfaatkan lagi. Berarti seharusnya dia sudah menjadi sampah, kita tunda dia menjadi barang yang masih berguna. Oke, jadi jawaban yang A, mencegah pencemaran yang lebih parah dari limbah yang dihasilkan, benar. Menghemat penggunaan sumber daya alam, ya, dengan kita melakukan daur ulang maka kita bisa memproduksi barang-barang tertentu itu menggunakan bahan daur ulang, tidak harus menggunakan bahan-bahan baku yang berasal dari sumber daya alam. Ikut menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan hidup, iya benar, dengan kita mendaur ulang tidak terlalu banyak sampah yang dibuang ke lingkungan sehingga tidak merusak lingkungan, ya. Mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan, ya bisa juga. Dengan kita mendaur ulang berarti seperti tadi saya katakan, kita menunda barang yang seharusnya menjadi sampah tapi kita manfaatkan dulu sehingga dia tidak menjadi limbah atau sampah. Yang E, tingginya polusi yang dihasilkan dari daur ulang limbah tersebut sangat membahayakan, ya. Jadi yang salah itu adalah E. Berikutnya nomor 5. Suatu lingkungan disebut bermutu tinggi apabila dapat A. memenuhi kebutuhan dasar manusia, B. mencukupi kebutuhan energi manusia, C. menyediakan pangan bagi manusia, D. menjaga keserasian lingkungan hidup, D. menjaga kestabilan populasi manusia. Jadi yang disebut lingkungan yang bermutu tinggi itu bukan hanya untuk keperluan manusia, tapi untuk keperluan seluruh lingkungan kita. Kalau kita lihat jawaban A, B, C, dan E itu semua mengacu pada manusia, itu kurang tepat karena yang seharusnya dimaksud dengan lingkungan bermutu tinggi itu bisa menjaga keserasian lingkungan hidup. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 6. Lapisan yang berguna untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet, ya, seperti tadi saya katakan, sinar ultraviolet atau UV, ya, misalkan saya gambarkan. Tadi ini misalkan bumi, ya. Kemudian di sini ada matahari. Di sekitar bumi itu ada lapisan atmosfer ini. Nah, atmosfer ini berfungsi untuk tadi melindungi melindungi atmosfer bumi supaya untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Salah satunya dengan memantulkan sinar ultraviolet. Jadi dari matahari bukan hanya panas dan juga cahaya, di situ juga diproduksi sinar UV. Ultraviolet itu tidak bagus bagi sel makhluk hidup karena bisa menyebabkan sel makhluk hidup itu menjadi rusak. Nah, seharusnya UV itu dipantulkan, tidak sampai masuk ke dalam atmosfer bumi, ya. Ini bumi, ini atmosfer. Seharusnya UV itu dipantulkan, tidak sampai masuk ke dalam bumi karena bisa mempengaruhi sel-sel dari makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, kalau sampai ini rusak, ya, lapisan atmosfernya ini rusak, ozonnya ini rusak, maka UV itu bisa masuk tembus ke bumi sehingga salah satunya efeknya bisa menyebabkan penyakit kanker kulit pada manusia, ya. Jadi
UV itu bisa tembus masuk ke dalam bumi apabila ozon yang ada di atmosfer bumi itu menjadi rusak. Nah, rusaknya ozon itu tadi sudah saya sampaikan, salah satunya karena adanya gas CFC. CFC itu ini klorofluorokarbon. Nah, gas ini biasanya digunakan untuk pendingin, contohnya AC, kemudian tadi ada freezer ya. Tapi sekarang sudah banyak digunakan zat-zat pengganti CFC untuk mengurangi kerusakan ozon yang ditimbulkan oleh CFC. Oke, kita kembali ke soal. Lapisan yang berguna untuk melindungi bumi tadi apa? Lapisan ozon ya. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 7, gas berikut yang memiliki daya afinitas yang tinggi terhadap Hb sehingga dapat menyebabkan keracunan. Daya afinitas itu adalah daya ikat ya. Dari jawaban itu, sulfur, nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan karbon monoksida yang bisa menyebabkan keracunan itu adalah E. Karbon monoksida. Kenapa? Karena misalkan ini adalah sel darah merah. Kemudian di sini ada dua gas. Yang satu adalah ini gas CO, yang satunya ini adalah O2 atau oksigen. CO karbon monoksida ya. Nah, kalau dia ada mungkin kalian masih ingat bahwa sel darah merah itu berfungsi untuk mengikat oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh ya. Tapi ketika ada dua molekul yang bersamaan, ada oksigen dan CO2 dan CO, maka yang diikat itu bukan oksigen tapi CO ya. Karena daya ikatnya lebih kuat dibandingkan oksigen. Sehingga apa yang terjadi? Maka tubuh kita kalau terlalu banyak CO, tidak ada tempat bagi oksigen di sel darah merah. Sehingga sel darah merah itu tidak membawa oksigen. Tubuh kita akan kekurangan oksigen. Kalau kita kekurangan oksigen, apa yang terjadi? Maka sel-sel kita akan mati. Itu sama prosesnya dengan kita dihentikan saluran nafasnya atau dicekik ya. Itu kan kita akhirnya kekurangan oksigen ya. Ini tapi yang menyebabkan kekurangan bukan karena ditutup saluran pernapasannya, tapi karena sel darah merahnya itu diikat oleh CO sehingga oksigen tidak bisa berikatan dengan sel darah merah ya. Itu kasusnya banyak terjadi ketika misalkan tertidur di dalam mobil, kemudian ada lubang antara ruang mesin dengan tempat orang atau kabin dari mobil, tempat orang atau pengendara itu istirahat, sehingga ada asap yang masuk ke dalam kabin mobil tempat orang tersebut beristirahat. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Misalkan saya gambarkan ya, biar kalian punya gambaran. Misalkan ini mobilnya ya, gini. Sini kan mesin ya, sini mesin. Kemudian orangnya kan di sini beristirahat misalkan. Kalau selama ini tidak ada gas CO yang masuk itu aman. Tapi kalau misalkan ada kerusakan di mobil sehingga gas CO bisa masuk ke sini, ketika orangnya itu terlelap, tahu-tahu dia sudah banyak menghirup gas CO sehingga orangnya tersebut menjadi keracunan ya. Itulah makanya tidak disarankan kita untuk tidur di dalam mobil dengan kondisi mesin itu tetap hidup, karena bisa menyebabkan keracunan tadi. Oke. Jadi jawaban untuk nomor 7 itu E ya, karbon monoksida. Nomor 8, polusi udara dapat menyebabkan terjadinya hujan asam yang mengakibatkan hujan asam itu sulfur ya, karena sifatnya asam itu korosif. Kalau kena logam dia akan menyebabkan karat. Oke, apa efek dari hujan asam?
Meningkatnya kandungan mineral dalam tanah, belum tentu. Memperbaiki sistem pengudaraan tanah, belum. Rusaknya sistem pertanahan, ya bisa jadi. Meningkatnya penyerapan nitrogen pada tanaman, kan. Mematikan hama tanaman, bukan ya. Jadi menyebabkan rusaknya tanah karena ada banyak asam tadi dari sulfur yang berikatan dengan air. Nomor 8C. Nomor 9. Sesudah penyemprotan DDT diperoleh data bahwa beberapa nyamuk menjadi resisten terhadap insektisida tersebut. Hal ini disebabkan karena DDT itu adalah obat untuk membunuh serangga, salah satunya nyamuk ya. Nah, ini kasusnya setelah disemprot beberapa kali DDT, ternyata kalau disemprot lagi nyamuk itu nggak mati. Nah, ini kenapa kok seperti itu? Jadi kita cari jawabannya. Yang A, adaptasi nyamuk terhadap insektisida sangat tinggi. Boleh. Dalam tubuh nyamuk DDT akan terurai dan tidak berbahaya. Salah. Nyamuk yang disemprot oleh DDT akan mengalami mutasi. Boleh. Nyamuk yang disemprot oleh DDT akan mengalami resistensi. Yang E, nyamuk yang disemprot oleh DDT akan menghasilkan keturunan baru yang resisten ya. Jadi tidak serta-merta seperti itu. Nah, jawaban yang bisa kita ambil dari 9 ini hampir semuanya itu sama, tapi bisa dilihat di sini setiap perubahan dari makhluk hidup itu pasti diawali dengan adanya adaptasi. Adaptasi yang disimpan di dalam tubuh kemudian bisa diturunkan ke anaknya, itu baru disebut mutasi. Nah, mutasi itu adalah asal mula dari evolusi ya. Jadi nyamuk untuk bisa kebal atau menjadi nyamuk yang kebal terhadap DDT itu tidak langsung satu ekor nyamuk tiba-tiba kebal, enggak, tapi butuh beberapa keturunan ya. Nah, semuanya itu diawali dengan A ya, adaptasi nyamuk terhadap insektisida sangat tinggi. Oke adik-adik, untuk soal nomor 10 sampai 25 kita akan lanjutkan di video berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di deskripsi di komentar atau langsung tanya di grup WA. Oke. Saya akhiri dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.